Halo Sobat Podcast, perkenalkan, saya Christophorus Kelvin Harun, mahasiswa PPG Calon Guru, Gelombang 2 2024, jurusan Sejarah. Kali ini, saya akan mengajak kalian untuk lebih dekat dengan sistem budaya Mapalus dan Mapalus sebagai spirit gotong royong dalam kehidupan masyarakat Minahasa sehari-hari. Sebelum itu, apakah kalian mengetahui apa itu Minahasa? Minahasa adalah sebuah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal dengan kekayaan budaya, sejarah, dan tradisinya yang unik. Wilayah ini sebagian besar dihuni oleh etnis Minahasa yang memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang khas. Dari segi geografi, Minahasa terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dengan ibu kotanya di Manado. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, termasuk pegunungan, pantai, dan danau. Dari segi sejarah, Minahasa memiliki sejarah panjang dengan berbagai pengaruh. Di antaranya termasuk dari penjajahan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Sejarah ini kemudian memperkaya budaya dan tradisi lokal dari Minahasa. Masyarakat Minahasa mempunyai sebuah kebudayaan yang telah lama ada sejak dahulu. Kebudayaan tersebut bernama Mapalus. Mapalus adalah sistem gotong royong tradisional yang menekankan pada kerjasama, kebersamaan, solidaritas, dan saling membantu di antara anggota komunitas. Dalam praktiknya, Mapalus melibatkan berbagai kegiatan kolektif yang dilakukan secara sukarela oleh anggota komunitas untuk mencapai tujuan bersama, di antaranya seperti pembangunan rumah, perbaikan jalan, atau kegiatan pertanian. Mapalus memiliki nilai-nilai positif dalamnya. Yang pertama, gotong royong. Mapalus menekankan pentingnya bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Dalam masyarakat Minahasa, ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas seperti bertani, membangun rumah, dan melaksanakan acara adat. Dampak positif dari gotong royong ini, yang pertama, peningkatan efisiensi, yang dimana pekerjaan yang berat dan memakan waktu bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif karena dilakukan secara bersama-sama. Dampak positif yang kedua yaitu pengurangan beban individu. Dengan bekerja sama, beban kerja yang seharusnya ditanggung oleh satu individu menjadi lebih ringan karena dibagi di antara banyak orang. Dampak positif yang ketiga, pembentukan ikatan sosial. Gotong royong memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas sehingga membuat setiap anggota merasa lebih terhubung dan berkomitmen terhadap kesejahteraan bersama. Nilai positif yang kedua yaitu solidaritas. Solidaritas dalam Mapalus ditunjukkan melalui sikap saling mendukung dan membantu, di mana ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Semua anggota komunitas merasa bertanggung jawab untuk saling membantu dalam situasi apapun, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Dampak positifnya antara lain yang pertama yaitu perkuatan jaringan sosial, di mana solidaritas yang kuat membentuk jaringan dukungan yang efektif di dalam komunitas. Ini berarti setiap individu dapat mengandalkan bantuan dari orang lain di saat mereka sedang menghadapi kesulitan. Dampak positif yang kedua, meningkatkan kesejahteraan kolektif, di mana dengan saling membantu, kualitas hidup setiap anggota komunitas meningkat. Solidaritas juga memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atau terabaikan. Nilai positif yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Dalam Mapalus, tanggung jawab sosial berarti merasa memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Setiap anggota komunitas berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dampak positifnya yaitu kepedulian terhadap lingkungan, di mana anggota komunitas bekerja sama untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan mereka
misalnya melalui kegiatan bersih-bersih atau penghijauan. Dampak positif yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur. Pembangunan dan pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum dilakukan secara kolektif yang meningkatkan kualitas hidup semua anggota komunitas. Nilai positif yang keempat adalah kepedulian dan empati. Mapalus menumbuhkan sikap kepedulian dan empati terhadap sesama, di mana setiap anggota komunitas didorong untuk peka terhadap kebutuhan dan kesulitan orang lain dan berinisiatif untuk membantu. Dampak positifnya yaitu yang pertama, peningkatan kualitas hubungan antar pribadi. Kepedulian dan empati memperkuat hubungan antar pribadi dan menciptakan rasa saling percaya di dalam komunitas. Yang kedua, pencegahan konflik, di mana dengan memahami dan peduli terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, potensi konflik dapat diminimalisir. Nilai positif Mapalus yang kelima adalah keterampilan kerjasama. Dalam praktik Mapalus, anggota komunitas belajar untuk bekerjasama secara efektif. Mereka harus mengkoordinasikan usaha, berbagi tugas, dan mencapai tujuan bersama. Dampak positif dari hal ini yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan sosial, di mana keterampilan kerjasama yang dikembangkan melalui Mapalus sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan dan kegiatan sosial. Dampak positif yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Kerjasama yang baik meningkatkan produktivitas karena pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih baik. Nilai positif Mapalus yang keenam adalah penghargaan terhadap budaya lokal. Mapalus adalah bagian integral dari warisan budaya Minahasa. Praktik ini mengajarkan pentingnya menghargai dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai lokal. Dampak positifnya yaitu yang pertama, peningkatan identitas budaya. Menghargai budaya lokal dapat memperkuat identitas budaya dan meningkatkan rasa bangga terhadap asal-usul dan warisan budaya mereka. Yang kedua, yaitu pelestarian tradisi, di mana dengan terus mempraktikkan Mapalus, generasi muda belajar untuk menghormati dan melestarikan tradisi yang telah ada, sehingga dipastikan bahwa nilai-nilai positif ini tetap hidup dan berkembang. Mapalus sebagai spirit gotong royong dalam kehidupan masyarakat Minahasa sehari-hari. Mapalus sebagai spirit gotong royong memiliki dampak yang sangat positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minahasa. Di antaranya yang pertama, yaitu kegiatan sosial dan pembangunan, di mana dalam kehidupan sehari-hari, Mapalus diwujudkan melalui kegiatan sosial dan pembangunan komunitas, seperti pembangunan infrastruktur desa, perbaikan fasilitas umum, dan kegiatan pertanian kolektif. Masyarakat Minahasa juga secara rutin mengadakan kegiatan gotong royong yang melibatkan seluruh anggota komunitas, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua adalah pengelolaan bencana. Dalam situasi bencana alam, seperti banjir atau gempa bumi, spirit Mapalus terlihat sangat jelas, di mana anggota komunitas bekerja sama untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang terkena dampak, baik dilakukan melalui penggalangan dana, distribusi bantuan, maupun kerja bakti. Solidaritas dan rasa kebersamaan ini membantu masyarakat menghadapi tantangan dengan lebih kuat dan bersatu. Selanjutnya, contoh-contoh Mapalus. Di Minahasa, contoh-contoh Mapalus dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, Mapalus pertanian, di mana masyarakat bekerja sama dalam kegiatan bercocok tanam seperti menyiapkan lahan, menanam, merawat, dan memanen tanaman seperti padi, jagung, atau sayuran. Contohnya, pada musim tanam padi, warga desa berkumpul di lahan pertanian seseorang
dan bekerja secara bersama-sama untuk menanam padi. Setelah pekerjaan selesai, pemilik lahan menyediakan makanan untuk para pekerja sebagai bentuk terima kasih. Contoh yang kedua adalah Mapalus di bidang perikanan, di mana kerjasama dalam kegiatan perikanan seperti menangkap ikan di laut atau danau. Contohnya, sebuah komunitas nelayan bekerja sama untuk menangkap ikan di laut dengan menggunakan jaring besar, di mana dari hasil tangkapan ini dibagi rata di antara semua yang berpartisipasi. Contoh Mapalus yang ketiga yaitu Mapalus di bidang konstruksi. Kerjasama dalam membangun atau memperbaiki infrastruktur seperti rumah, jalan, atau jembatan. Contohnya, ketika seorang warga ingin membangun rumah baru, tetangga-tetangga datang untuk membantu membangun fondasi, mendirikan dinding, dan memasang atap. Setelah selesai, pemilik rumah mengadakan acara syukuran, di mana di sini sebagai rasa bentuk terima kasih kepada semua yang telah membantu. Contoh Mapalus yang keempat adalah Mapalus di bidang sosial, di mana kerjasama dalam kegiatan sosial dan upacara adat seperti pernikahan, pemakaman, dan festival budaya. Contohnya, saat ada pernikahan di desa, warga secara bekerja sama untuk mendekorasi tempat acara, memasak makanan, dan mengurus tamu. Semua ini dilakukan secara bersama-sama tanpa membebani satu individu saja. Contoh Mapalus yang terakhir yaitu Mapalus di bidang kesehatan, di mana kerjasama ini dalam menangani masalah kesehatan di komunitas seperti mengadakan posyandu atau memberikan perawatan kepada yang sakit. Contohnya, masyarakat bekerja sama untuk membersihkan lingkungan agar bebas dari sumber penyakit atau bergotong royong mengadakan kegiatan posyandu untuk memantau kesehatan anak-anak dan ibu hamil. Dari praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai gotong royong dan solidaritas dalam Mapalus dapat memperkuat ikatan sosial dalam membantu masyarakat Pinasa di dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun manfaat Mapalus dalam kehidupan modern, yaitu yang pertama, memperkuat solidaritas, di mana Mapalus dapat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota komunitas, serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Manfaat yang kedua, yaitu efisiensi dan produktivitas. Kerjasama dalam Mapalus dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di dalam berbagai kegiatan, seperti dari baik pertanian, perikanan, maupun konstruksi. Manfaat Mapalus yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial, di mana melalui kegiatan gotong royong, anggota komunitas dapat mengembangkan keterampilan sosialnya seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Manfaat yang ketiga adalah pendidikan karakter, di mana Mapalus dapat mengajarkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, empati, dan kepedulian terhadap sesama yang penting dalam pendidikan karakter. Selain manfaat Mapalus dalam kehidupan modern, terdapat juga tantangan dan peluang dalam mempertahankan Mapalus, seperti tantangan modernisasi, di mana globalisasi dan modernisasi bisa mengurangi praktik tradisi gotong royong seperti Mapalus. Namun, dengan adaptasi dan inovasi, nilai-nilai ini tetap bisa dipertahankan. Peluangnya seperti ada peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Mapalus dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk di tempat kerja, sekolah, maupun komunitas lokal. Mapalus bukan hanya sekedar tradisi, tetapi sebuah spirit gotong royong yang relevan sepanjang zaman. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Mapalus, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, produktif, dan penuh empati, sehingga
Dengan demikian, mari kita jaga dan lestarikan semangat Mapalus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian podcast kita pada hari ini. Semoga dari pemaparan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Minahasa, khususnya dari sistem budaya Mapalus. Saya Christopherus Harun, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Pakatuanmu, Pakalawiran.